Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Baik, semuanya, insyaallah untuk pertemuan ke-6 ini kita melanjutkan materi yang telah kita pelajari kemarin ya, yaitu tentang nahwu ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengantar ilmu nahwu, yang mana sebelumnya disebutkan yang dimaksud dengan nahwu itu adalah ilmu yang mana dia itu membahas terkait perubahan akhir suatu kalimat dan mempelajari terkait kedudukan atau jabatan kalimat dalam sebuah jumlah. Nah, itu poin utama dari nahwu ya. Jadi yang dianalisis itu adalah kedudukan dan perubahan yang ada di akhir kalimat. Nah, kemarin kita sudah menyinggung mengenai istilah-istilah yang akan muncul di pelajaran nahwu. Di antaranya ada kalimat, i'rab dan bina, serta kedudukan atau tarkib. Yang dimaksud dengan kalimat itu pembagiannya kemarin tuh ada isim, fi'il, dan huruf. Untuk i'rab dan bina, jika i'rab itu ada 4 macam ya. Ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad, atau istilah lainnya jar, atau bisa juga disebut majrur, dan yang terakhir ada i'rab jazm atau majzum. Sedangkan mabni ya, dia juga ada 4, di antaranya ada mabni dhammah, mabni fathah, mabni kasroh, dan mabni sukun. Kemudian untuk kedudukan isim itu dibagi menjadi 3, ada kedudukan isim yang marfu, kedudukan isim yang mansub, dan kedudukan isim yang majzum. Ini sudah lengkap dengan nama-namanya ya, dan ini insya Allah akan dibahas ya di pertemuan nahwu ini. Nah, untuk rumus lancar i'rab kemarin juga kita sudah pelajari ya, teman-teman. Tentu bisa dibaca berulang-ulang untuk memperkuat pemahamannya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan fokus membicarakan tentang kalimat. Ya, kalimat yang saya maksud di bahasa Arab tentu berbeda dengan kalimat yang ada di bahasa Indonesia. Nah, ini kita ulang-ulang supaya makin melekat bahwa yang dimaksud kalimat di bahasa Arab itu adalah satuan kata ya, atau mufradnya sebuah kalimat. Kitabun dalam bahasa Indonesia satu kata, tapi kalau dalam bahasa Arab itu dinamakan satu kalimat. Ya, makanya di sini kalimat itu pengertiannya adalah susunan yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, di sini ada sedikit menyinggung terkait perbedaan kalimat, kalam, dan jumlah. Ya, bahkan ada lagi yang menyebutkan kalim juga ya. Kalam, kalimat, kalim, jumlah. Apa perbedaan antara istilah-istilah tadi ya? Nah, kalau kalimat itu yang tadi kita bicarakan ya, satuan kata yang dimana tersusun atas huruf-huruf hijaiyah. Kitabun, zahaba, ala, kolamun. Nah, itu adalah satu kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian yang dimaksud kalam, ya ini di kitab dasar itu disebutkan al-kalamu walafdul murakabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz, lafaznya itu berupa ucapan yang mana terdapat lafaz dan terdiri dari 2 kalimat atau lebih, serta dapat dipahami orang lain dan diucapkan dalam keadaan sadar. Ya, jadi kesimpulannya untuk kalam ini dia mencakup 4 syarat. Intinya dia tuh harus berupa ucapan. Kalau bukan berupa ucapan, ya dia bukan kalam gitu. Dan ucapan pun tidak semua ucapan adalah kalam gitu ya. Misalkan seperti ucapan orang mabuk ya, orang mabuk itu tidak disebut kalam menurut beberapa pendapat ulama, karena syarat kalam itu ucapannya harus diucapkan dalam keadaan sadar. Atau ucapan orang mengigau, nah itu kan ucapan yang diucapkan ketika keadaan tidak sadar ya. Nah, di poin kalam juga ya disebutkan bahwa ucapan itu, yang dimaksud ucapan atau lafaz itu adalah sesuatu yang mengandung suara. Nah, kemudian apakah semua suara itu sudah pasti lafaz? Tentu tidak ya. Karena ada beberapa suara itu yang dia tidak memiliki lafaz pasti gitu ya. Kalau misalkan saya berbicara seperti ini, jelas itu adalah lafaz ya, karena ada
susunan-susunan huruf-hurufnya gitu. Kalau dalam konteks bahasa Arab, ucapan tersebut haruslah terdiri atas lafaz-lafaz huruf hijaiyah. Kita ngobrol pakai bahasa Arab, jelas itu adalah ucapan ya, karena mengandung lafaz atau suara yang terdiri dari susunan huruf hijaiyah. Bagaimana dengan suara klakson, suara gong, suara bel, ya, misalkan. Nah, itu kan bukan termasuk kalam ya, karena dari segi lafaznya ya, segi suaranya itu bukanlah suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah, yaitu kalam ya. Intinya kalam itu ucapan. Dan sebetulnya ada syarat lagi nih. Syaratnya itu harus dua kalimat atau lebih, kemudian serta dapat dipahami orang lain. Maksudnya dipahami orang lain di sini tidak menimbulkan pertanyaan gitu, tidak menimbulkan pertanyaan. Kita mengatakan saya pergi ke pasar, karena azhabu ila suq. Nah, maka itu adalah kalam ya, karena jelas memberitahu kepada orang lain dengan mengucapkan itu, orang lain tuh oh ya paham gitu ya, tidak menyebabkan atau tidak menimbulkan pertanyaan. Memang ada gitu ucapan yang menimbulkan pertanyaan, tentu ada ya, seperti kalau di kebanyakan contoh itu in koma zaidun. Nah, perkataannya terhenti di situ, maknanya itu apabila Zaid berdiri. Nah, orang yang mendengar perkataan tersebut jelas masih menimbulkan benak gitu, apa yang akan terjadi ya, masih menimbulkan pertanyaan, maka itu dalam syarat kalam itu tidak memenuhi, maka bukan kalam masuknya, tapi masuk di kalim tadi yang saya katakan ya. Cuma kita tidak membahas masalah kalim itu tadi ya. Kemudian yang terakhir ada jumlah. Nah, kalau jumlah ini di bahasa kita menyebutnya kalimat. Misalkan doroba zaidun, Zaid memukul. Nah, itu kan sebuah kalimat gitu ya, satu kalimat. Atau duriba zaidun, Zaid dipukul. Itu sekilas mengenai perbedaan kalimat, kalam, dan jumlah. Nah, poin kedua membahas mengenai aksamul kalimat ya, atau pembagian kalimat. Ya, al kalimatu tanqasimu ila salasati aksam. Kalimat itu terbagi menjadi tiga bagian ya, yang mana kita mengenalnya dengan isim, fiil, dan huruf. Nah, perlu teman-teman ketahui cara membedakan antara satu kalimat dengan yang lainnya itu kita bisa melihat dari beberapa sisi ya. Sisi yang pertama itu kita bisa melihat dari ciri-ciri pada kalimat itu sendiri gitu ya. Nah, itu kita bisa membedakan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya kalau isim itu biasanya berakhiran tanwin, kemudian eh, biasanya juga diawali alif lam gitu. Kalau nggak berakhiran tanwin berarti bisa jadi biasanya diawali alif lam. Contohnya isim itu yang berakhiran tanwin kitabun, muslimun, ahadun. Nah, ini semua adalah kalimat isim kategorinya karena berakhiran tanwin. Setiap yang berakhiran tanwin ya, bahasa Arab yang berakhiran tanwin itu pasti masuk kategori kalimat isim. Atau diawali alif lam ya, al-kitabu, alhamdu, al-muslimu, al-ahadu. Nah, itu juga termasuk kategori isim karena dia didahului oleh alif lam. Ya, dan ini adalah rumus juga ya, ketika sebuah kalimat dia beralif lam ya, atau kalimat isim yang bertanwin kemudian dia dimasuki alif lam, maka tanwinnya itu harus dihilangkan. Misalkan kitabun, kitabun itu termasuk isim yang menerima tanwin gitu ya, ujungnya itu ditanwin. Maka ketika dia dikasih alif lam di awal, maka tanwinnya itu harus dihilangkan. Kayak dibacanya al kitabu, bukan al kitabun. Nah, yang ketiga, isim itu juga dia kemasukan huruf jar, bisa dimasuki huruf jar. Nah, huruf jar itu huruf yang menjarkan ya, yang bisa masuk kepada kalimat isim. Ya, contohnya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ini minal masjid ini adalah contoh isim yang dia dimasuki huruf jar berupa min dan ila.
Adapun kategori kalimat isim, nah, bisa dilihat di tabel ini sudah ada kategorinya, kemudian bentuk muzakarnya seperti apa, bentuk muannasnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau untuk isim mufrad, ya isim mufrad itu dari katanya mufrad itu berarti apa namanya? Tunggal ya, sendiri, jomblo ya. Contohnya untuk yang mufrad itu berarti solihun, masjidun, maktabun. Kalau yang muannasnya dia berarti ada tanda muannasnya di situ ya. Biasanya berakhiran tak marbutoh, madrasatun, sa'atun, sayaratun, fatimatun, Maryamu. Nah, ini Maryamu dia tidak perlu menggunakan tak marbutoh ya, karena ini secara adatan atau kebiasaan Maryamu itu memang dipergunakan atau nama yang dipergunakan untuk perempuan. Kebalikannya itu adalah lafaz tolhah. Ya, tolhah itu meskipun menggunakan tak marbutoh, dia bukan berarti muannas. Karena nama tolhah itu memang pada adatnya atau kebiasaannya adalah nama yang diperuntukkan untuk laki-laki. Yang kedua isim tasniah itu menunjukkan makna dua ya, eh, madrasatani ya, tinggal isim mufrad ujungnya dikasih tambahan alif nun atau ya dan nun tergantung posisi i'rabnya menempati lafaz apa. Kemudian ada isim lima atau kita sebut asmaul khomsah. Kenapa dikatakan asmaul khomsah? Karena memang jumlah isimnya hanya lima. Selain itu tidak ada lagi asmaul khomsah gitu ya. Isim lima itu hanya lafaz yang eh, berdasari pada lafaz abun, akun, hamun, fu, dan zu. Nah, itu adalah lima bentukan dari isim lima gitu ya. Tapi abun, ahun, hamun, fu, dan zu itu masih belum bisa dikatakan isim lima karena belum em, apa namanya belum memenuhi syarat. Syarat isim lima itu ketika kelima lafaz tersebut tadi dia dimudofkan atau digabung dengan isim domir ya, dengan isim domir bisa ka ya, domir anta ka atau domir huwa hu ya. Berarti abuka abuhu, akuka akuhu, baru itu masuk kategori isim lima ya. Kalau misalkan belum kemasukan itu ya nggak bisa. Selanjutnya ada jama muzakkar salim. Nah, ini isim yang menunjukkan banyak ya, jamak dari katanya saja sudah jamak. Al-muslimuna, al-muslimina ini adalah ketika isim mufrad dia ujungnya ditambahi waw nun ataupun iya dan nun. Nah, ini insya Allah akan cukup gampang untuk menemukannya. Pokoknya ya setiap isim di mana dia berakhiran waw nun atau ya dan nun ya, maka itu jamak muzakkar salim. Al-muslimuna, eh, al-qari'una wal qanituna ya. Al-muflihuna, qad aflahal mu'minun, mu'minun ya. Kemudian ada jama muannas salim. Nah, ini karena jama muannas berarti hanya ada untuk muannas saja. Begitupun yang tadi jama muzakkar berarti memang hanya diperuntukkan untuk muzakkar. Jama muannas salim itu biasanya isim mufrad dia diakhiri oleh alif dan ta ya. Oke, sebentar.
Oke, saya lanjut dulu ya. Untuk jama' muannats salim, ya dia itu ketika isim mufrad ditambahi alif dan ta pada ujungnya. Seperti tadi al-muslimu, kalau misalkan jama' mudzakkar salim tambahan waw nun berarti al-muslimuna, maka jama' muannats salim tinggal berakhiran alif dan ta. Jadi al-muslimatu atau as-solihatu atau al-jami'atu. Nah, kemudian ada isim-isim yang lain, ya bisa dilihat ada jama taksir. Ini masih kelompok ya dengan jama mudzakkar salim, jama muannats salim, apa ya, jama muannats salim karena sama-sama jama menunjukkan makna banyak. Cuman bedanya kalau jama taksir, ya dia itu tidak mempunyai apa namanya? Tidak mempunyai pola yang tersusun rapih seperti jama mudzakkar salim maupun jama muannats salim ya. Kadangkala eh, jamak taksirnya dari lafad ini tuh bisa berbeda dengan jamak taksirnya lafad ini gitu. Misalkan kolamun, jamak taksirnya adalah aklamun. Kemudian kitabun, jamak taksirnya adalah kutubun. Jadi tidak ada uh, pola khusus ya, kayak jamak mudzakkar salim maupun muannats salim ya. Kalau muannats salim kan sudah pasti selalu berujungan alif ta, jamak mudzakkar salim selalu berujungan waw dan nun. Tapi jamak taksir ini enggak seperti itu. Contohnya mar'atun ya, mar'atun itu satu orang perempuan jamaknya nisaun. Ya, ini eh, jelas beda banget gitu ya. Bahkan dari segi huruf-hurufnya itu semuanya beda. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada pola yang tentu untuk jamak taksir ini gitu. Eh, Makanya biasanya ketika teman-teman menghafal mufradat, yaitu biasanya di samping menghafal mufradnya, dihafal juga jama taksirnya itu seperti apa. Misalkan kitabun berarti kitabun kutubun, kolamun aklamun, gurfatun gurofun. Ya. Sebetulnya ada sih kitab yang membahas mengenai pola jama taksir ini, ya itu ada di kitab Jami Udurus. Ya biasanya itu dia di dalamnya membahas ketika jama taksir itu mufradnya mengikuti wazan fi'alun, misalkan kayak kitabun gitu, maka jamak taksirnya ikut wazan fu'ulun, ya, berarti kutubun. Atau ketika mufradnya mengikuti wazan fu'latun, ya contohnya misalkan gurfatun ya, maka jamak taksirnya ikut wazan fu'alun, berarti gurfatun gurofun ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada isim domir, isim isyarah, sampai isim mankus. Kalau ini adalah kelompok isim-isim yang apa namanya sudah paten. Maksudnya paten ini dia kelompok isim yang mabni, ya, yang tidak bisa berubah-ubah lagi ya. Berarti udah ini huruf-hurufnya yang ini saja. Kalau isim yang tadi jama taksir, mana salim sampai yang isim mufrad itu adalah kelompok isim yang dibaca mu'rab, artinya akhirnya itu bisa berubah-ubah. Nah, oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk isim. Silakan Kak Toif ya, karena yang hadir cuma ada Kak Toif nih. Monggo kalau mau ditanyakan dulu. Gak ada kak yang ditanya. Oke, siap. Lanjut lagi. Saya lanjut lagi.
Oke, untuk selanjutnya itu ada kalimat fi'il. Ini kalimat yang kedua yang kita bahas malam ini ya. Fi'il itu apa sih? Nah, yang menggunakan fi'il dengan isim juga apa sih? Kalau dari segi makna atau terjemah, fi'il itu kata kerja. Kalau isim dia kata kata benda. Nah, satu hal yang cukup membedakan antara isim dan fi'il itu adalah bahwasanya kalau isim dia itu kalimat yang menunjukkan maknanya sendiri, artinya kalimat yang memang mempunyai makna tersendiri. Kemudian dia itu tidak terikat oleh waktu, ya. Walam eh, tuktaron di zamani wad'an, artinya tidak terikat dengan waktu. Maksudnya apa? Tidak terikat dengan waktu itu. Artinya maknanya itu eh, terlepas dari waktu itu. Misalkan kita mengatakan kitabun, artinya buku. Maka kata buku itu dia tidak menunjukkan waktu sama sekali. Ya, tidak ada istilah telah, sedang, atau akan sebagaimana yang dimiliki oleh si fiil. Makanya dia tidak terikat waktu. Nah, kalau fiil dia itu menunjukkan arti sendiri, artinya fiil ini dia punya makna gitu ya, punya maknanya sendiri dan dia terikat dengan waktu. Ya, waktu rinat bizamani wad'an. Ya, makanya kalau dari segi takrifnya ya, kalau isim itu kalimatun ala makna, kalimatun dalas ala makna binafsiha wa wa apa walam tuktaron di zamani wad'an. Lam tuktaron itu tidak dibarengi. Tapi kalau fiil ya berarti kalimatun dalas ala makna binafsiha wakturinat, ya, wakturinat dan dibarengi di zamanin dengan zaman atau dengan waktu. Waktunya apa saja yang dimiliki oleh fiil itu? Yaitu waktu lampau atau kita istilahnya itu madi. Kemudian ada waktu sekarang saat ini yang kita sebut dengan hal, ya. Dan ada waktu yang akan datang ya atau kita sebutnya istiqbal. Nah, fiil itu kita bisa mengetahuinya dari tanda kalimatnya juga ya. Selain kita melihat pada maknanya, ya kita juga bisa melihat pada tanda kalimatnya. Kalau isim, ya tadi udah disebutkan ya tanda-tandanya ya. Selain tanda-tanda isim juga kan kita bisa melihat maknanya ya. Kalau misalkan maknanya menunjukkan benda ya, oh ya berarti masuk isim. Kalau menunjukkan kata kerja ya berarti fiil gitu. Nah, ini kalau fiil sama bisa dilihat dari segi makna, bisa dilihat dari segi kalimatnya juga ya untuk membedakan itu. Nah, kalau teman-teman ingin melihat dari segi tandanya ya, maka biasanya fiil itu ya bisa diawali oleh qad, sin atau saufa. Misalkan pada ayat qad aflahal mu'minun atau pada kalimat saya sufaha dan pada kalimat kalla saufa ta'lamun. Nah, ini bisa diketahui dengan tanda-tanda ini. Maka kalimat setelah tiga huruf tadi, maka adalah itu kalimat isim. Itu adalah kalimat isim. Ya, afwan, kalimat fi'il maksudnya. Qad aflahal mu'minun berarti aflaha kalimat fi'il. Sayaqulu sufaha berarti yaqulu adalah kalimat fi'il. Kalla saufa ta'lamun berarti ta'lamun adalah kalimat fi'il. Tapi perlu diingat juga di garis bawahi kalau setiap fi'il itu ya dia tanda-tanda ini atau huruf-huruf ini tidaklah mutlak harus ada pada setiap kalimat fi'il. Beda dengan isim ya. Kalau isim kan mesti berakhiran alif lam, kalau nggak gitu ya mesti harus berakhiran tanwin gitu ya. Tapi kalau fi'il nggak juga. Ketika kalimatnya tidak didahului oleh qad, misalkan kita katakan aflahal mu'minuna saja, maka aflah dia tetap jadi kalimat fi'il, ya tidak merubahnya menjadi kalimat isim atau jadi kalimat huruf, enggak. Tetap dia sebagai kalimat fi'il. Qad, sin, saufa itu hanyalah untuk menguatkan saja sebetulnya ya. Qad aflaha berarti eh, sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Jadi sebagai taukid atau penguat bahwa sungguh telah bahagia orang-orang mukmin itu. Saya kulu ya ini sebagai penguat juga ya akan berkata orang-orang yang kurang akal.
kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Nah, selanjutnya kalau fi'il itu dia jelas tidak bertanwin ya, tidak ada fi'il yang bertanwin. Doroba, yadribu, idrib. Tidak bisa kita bacanya doroban, yadribun, ya, atau idribun. Fi'il tidak bisa dimasuki tanwin. Nah, kalau fi'il ini dia sebetulnya hanya sedikit ya, hanya ada 3 macam. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amar gitu. Lalu bagaimana dengan fi'il nahyi yang kita pelajari di sorof kemarin, kan ada tuh ya setelah fi'il amar itu fi'il nahyi. If'il la taf'il atau idrib la tadrib. Nah, bagaimana dengan fi'il nahyi? Kenapa dia tidak dimasukkan kategori fi'il gitu ya? Nah, sebetulnya fi'il nahyi itu adalah bentukan daripada fi'il mudhari ya. Ya, makanya teman-teman perhatikan sigot fi'il mudhari dengan fi'il nahyi itu tidak jauh berbeda. Yadribu la tadrib, atau yansuru, ya maka fi'il nahyinya la tansur gitu ya. Hanya mengubah si iya-nya, si huruf iya-nya menjadi huruf ta, kemudian ujungnya jadi disukun ya. Hanya diubah itu saja gitu. Aslinya fi'il nahi itu ya masih dari fi'il mudhari, hanya saja dia ditambahi oleh huruf la yang memiliki makna nahyun. Nahyun itu mencegah, melarang. Ya, makanya maknanya jangan. La taf'ul, jangan kamu lakukan. Nah, untuk kalimat fi'il madi, ya dia menunjukkan makna lampau. Contohnya doroba, akroma, inkasaro, istaghfaro. Nah, makanya di sini pekerjaan yang dimaksud di sini memukul, memuliakan, menjadi pecah, meminta ampun itu semua telah terjadi. Kemudian fi'il mudhari yaitu tinggal maknanya berarti dia menunjukkan makna sedang atau akan ya. Dari lafaz-lafaznya sama ya, hanya konteks yang dibedakan itu adalah terjadinya peristiwa tersebut, terjadinya pekerjaan tersebut kapan. Nah, untuk fil amar dia menunjukkan makna istiqbal yang akan datang ya, atau kata lain sebetulnya ini perintah ya, menunjukkan makna perintah. Tapi perintah itu dari segi waktunya menggunakan makna istiqbal yang akan datang. Kenapa demikian? Karena ketika orang menyuruh ya, atau ketika kita menyuruh orang yang ada di hadapan kita, ya yang pertama jelas ya, kalau kita menyuruh berarti harus kepada mukhatab, orangnya ada di hadapan kita. Kita tidak bisa menyuruh orang yang goib, goib atau goibah gitu, orang yang nggak ada di hadapan kita. Nah, ketika kita memerintah seseorang, maka apa namanya, pekerjaan yang kita suruh tersebut tidak dilakukannya seketika gitu. Misalkan saya perintahkan ambillah buku itu pada orang yang ada di hadapan saya. Nah, pertanyaannya apakah buku itu sudah diambil apa belum ketika saya memerintah itu? Tentu belum. Baru akan dia lakukan setelah ucapan saya itu keluar gitu. Jadi ketika saya mengucapkan perintah, pekerjaannya memang belum dilakukan, baru akan dilakukan ketika saya mengucapkan perintah tadi. Ya, paham ya? Makanya itu fi'il amar dimasukkan kategori fi'il yang menunjukkan makna istiqbal yang akan datang. Yaitu untuk kalimat fi'il. Ya, sebelum kita masuk ke bagian kalimat huruf, silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Apakah bisa dipahami ke Azmi, ke Toif? Alhamdulillah, insya Allah Ustaz. Nah,
Oke, insya Allah bisa paham ya. Selanjutnya, kalimat yang ketiga itu adalah al-harfu ya. Huruf itu masuk di kategori kalimat kalau di bahasa Arab ya. Jadi meskipun hurufnya satu ya, misalkan huruf waw ya, maka dia satu kalimat sebetulnya ya, bukan satu huruf lagi. Satu kalimat yang terdiri dari satu huruf gitu. Nah, kalau kalimat huruf ini yang membedakannya dengan dua kalimat lainnya adalah kalau kalimat sebelumnya isim fi'il itu dia memiliki makna sendiri. Kalau huruf ya, dia itu apa ya? Bukan berarti tidak memiliki makna sendiri ya, tapi dia bisa bermakna atau berfaedah ketika dia disandingkan dengan kalimat yang lain, dengan kalimat isim atau fi'il gitu maksudnya. Ketika kita mengatakan min, apa sih maknanya min itu? Artinya apa min, teman-teman? Ada yang tahu arti makna min, lafaz min? Gak ada yang tahu? Min, min. Biasanya min itu kalau diartikan apa biasanya? Dari kan ya. Biasa bermakna dari. Tapi apakah ketika hanya min saja ya, dari itu dia bisa berfaedah? Tentu tidak, dia harus disandingkan dengan kalimat isim atau fiil. Ya, misalkan minal masjidi, berarti dari masjid. Nah, itu lebih bisa dipahami ketimbang hanya lafad minnya saja. Begitupun dengan huruf-huruf yang lainnya, ila, an, ala, waw bermakna dan biasanya. Tapi kalau hanya dan saja itu tidak cukup untuk bisa memahamkan orang gitu ya. Baru dia disandingkan dengan lafaz lain ya, itu bisa memahamkan. Wal masjidu dan masjid itu ya. Nah, ini ya, jenis-jenis kategori huruf ada banyak juga ya. Ada huruf jar, huruf athof, huruf taukid, huruf amil nawasib, huruf amil jawazim, istifham, terus sampai huruf nahi. Pengertian-pengertiannya nanti teman-teman bisa sambil share ya referensi-referensi dari buku-buku nahwu atau artikel-artikel terkait gitu ya. Huruf jar berarti huruf yang menjarkan. Hurufnya ada sekian. Huruf atof, oh berarti ini adalah huruf sambung gitu ya. Biasanya ini kalau di kalimat Indonesia kan itu kata sambung itu adalah apa huruf atof menggunakannya ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid datang, Zaid dan Umar telah datang. Jadi maknanya dan itu untuk menyambung atau mengikat gitu ya, bahwa ada keterkaitan setelah lafad ini dan lafad seterusnya. Huruf taukid berarti untuk huruf menguatkan ya, huruf untuk menguatkan. Inna, anna, qad. Nah, nun ini maksudnya gimana? Nun ini adalah nun yang masuk pada apa? Pada fiil mudore ya kan, ada nun taukid ya di fiil mudore itu. Kemudian ada huruf amil nawasib. Ini yang berfungsi untuk menasobkan fiil mudore, an, lan, dan seterusnya. Contohnya digunakannya pada lafad yansuru, berarti ketika dimasuki an dibaca ayan suro. Dan ada huruf amil jawazim, huruf istifham. Ini untuk menunjukkan pertanyaan ya kalau istifham itu. Istifham itu misalkan kita bertanya menggunakan huruf istifham, hamzah, dan hal. Sebetulnya ya istifham itu pertanyaan ya, kalau kita bisa terjemahkan ya, istifham itu kan berarti meminta pemahaman gitu ya, meminta pemahaman kepada orang, makanya ya untuk bertanya gitu. Kemudian ada huruf jawab istifham ya, naam, la, bala, ajal, kala. Karena kalau pertanyaannya a atau hal itu kan bermakna apakah. Hal Zaidun qaimun, apakah Zaid itu berdiri, atau a Zaidun qaimun, apakah Zaid berdiri. Maka jawabannya itu antara naam, la, bala, ajal, atau
kalla gitu. Kalau iya Zaid berdiri ya na'am, atau bala tentu. Ajal, ya, ajal sama bala ini sama maknanya ya, tentu. Kalau misalkan informasi yang tidak benar, maka la atau pakai kalla. La itu ya berarti tidak. Kalla ini, kalau kalla ini apa ya, lebih tidaknya itu bukan tidak lagi ya. Dia maknanya itu sekali-kali tidak, atau tidak pernah ya, memang tidak pernah. Hal Zaidun Qaimun kalla. Zaid tidak pernah berdiri berarti ya. Tidak pernah. Kemudian huruf qasam, wawu, ba, dan ta. Ya, ini menunjukkan makna sumpah. Kayak orang-orang Arab menyebut wallahi, wallahi itu demi Allah. Wallahi billahi tallahi. Ini ada huruf ibtida, ya. Wawu itu bisa menjadi huruf ibtida, bisa menjadi huruf ataf juga. Kalau huruf ibtida berarti wawunya itu dia berada di awal kalimat atau berada di awal jumlah ya. Kemudian ada huruf istisna, huruf nida. Wah, ini banyak sekali ya. Huruf istisna itu untuk pengecualian seperti pada lafaz asyhadu alla ilaha illallahu, ya, tiada Tuhan kecuali Allah, ya, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, ya, untuk pengecualian. Kemudian huruf nida ini untuk memanggil orang ya. Ya Zaidun, hayya Zaidun, ayya Zaidun, ya. Itu untuk memanggil wahai Zaid. Kemudian ada huruf syarat. Kalau huruf syarat ini dia eh, apa ya? Untuk memaknai syarat gitu ya. Jika ya. In koma Zaidun, ya, jika Zaid berdiri, nah maka itu syarat ya. Kalimat syaratnya in koma Zaidun. Maka jawab syaratnya adalah huruf wawu, lam, dan fa. Ketika tadi ya dikatakan in koma Zaidun, nah itu kan baru syarat. Jawabnya apa? Maka kalimat setelahnya adalah jawab fa akrimhu. Jadi di situ menggunakan huruf fa. Maka fa ini dia adalah fa, huruf jawab syarat. Fa akrimhu, maka aku akan memuliakannya. Ya. Jadi syarat itu ditunjukkan dan dimaknainya dengan jika atau apabila ya. Dan jawabnya itu dimaknai dengan maka. Kemudian ada huruf nafi dan apa, huruf tafsir dulu ya. Nah, huruf tafsir itu untuk menjelaskan lafaz ai. Nah, makanya kalau teman-teman belajar kitab tafsir, yaitu biasanya setelah ayat yang ada di kurung, setelahnya itu ai, yaitu berarti tafsirnya ya, tafsirnya atau penjelasan dari ayat yang ada di kitab tersebut. Lalu ada huruf nafi dan huruf nahyi. Nah, ini eh, apa ya? Nafi dan nahyi itu cukup berbeda ya. Meskipun ada huruf yang sama, misalkan la, ya la itu dia bisa huruf nafi, bisa juga huruf nahyi. Makanya ada istilah la nafi dan la nahyi. Apa bedanya? Kalau la nafi, dia itu bermakna tidak, mentidakkan ya, atau menafikan. Ya, makanya menafikan itu berarti meniadakan, ya, bermakna tidak ada. La yadribu, ya, la yadribu berarti tidak memukul, yang maknanya untuk menafikan atau mentidakkan. Tapi huruf nahi dia itu untuk man'un, mencegah atau apa ya, melarang, ya, melarang suatu pekerjaan. La tadrib, jangan kamu memukul, ya. La tadribu, nah kalau la tadribu dia bukan la naf apa, la nahi, tapi jadi la nafi, kamu tidak memukul. Ya, dari mana kita membedakannya? Biasanya kalau dari segi makna itu ya, perbedaannya kalau la nafi itu mentidakkan, maknanya kalau la nahi mencegah atau melarang. Kalau dari segi kalimatnya, maka kita lihat susunan fiil yang ada di depan huruf la tersebut. Kalau misalkan apa namanya, fiil mudhoreknya itu tidak disukun akhirnya, ya, tadi kita katakan la tadribu itu kan diakhiri dengan domah ya. Berarti kalau tidak disukun itu la-nya bukan la nahyi tapi la nafi, tidak memukul maknanya. Tapi kalau eh, akhirnya itu sudah disukun, maka itu sudah jadi la nahyi, la tadrib, jangan kamu memukul, untuk melarang. Nah, itu untuk kalimat harf ya.
Oke, teman-teman, kita coba pelajari praktek mengi'rab ya. Ini ada sedikit hitung-hitung latihan aja. Nah, kemarin tadi kan sudah ya belajar kategori-kategori isim, kategori fiil apa aja dan kategori huruf apa aja. Nah, coba teman-teman praktekkan di sini, di praktek mengi'rabnya. Nah, ini sudah di spill yang belum kita pelajari itu sudah saya spill. Nah, ini yang dititik-titiki adalah kategori kalimat-kalimat apa saja sih ini yang barusan kita bahas tadi itu sebetulnya ya. Nah, di sini kita belajar dari potongan lafaz di kitab Safinah ya. Kak Azmi, Kak Taif, hadir. Halo, Kak Azmi dan Kak Taif. Ya Kak. Ada ya. Kak Azmi, Iya, Kak. oke, ini sebentar ya. Sebelum sebelum kita akhiri, kita coba praktekkan dulu. Faslun arkanul islami khomsatun. Faslun asluhu haza faslun. Nah, faslun ini, lafadz faslun asalnya adalah dari kata haza faslun. Nah, kita preteli satu-satu nih. Haza ismul isyarah. Karena dia termasuk isim mabni, maka cara mengi'rabnya sebutkan kategori isim apa? Ismul isyarah mabniun ala sukun. Mabninya kepada sukun karena ini alif berakhiran alif yang mati. Wahwa fi mahali raf'i berarti mahalnya mahal rofa. Ya, dia menempati posisi kedudukan rofa. Kenapa? Li'annahu mubtada'un karena ya ini posisinya menempati mubtada yang biasa di awal kan mubtada gitu ya. Nah, berhubung ini adalah isim mabni ya, dia tidak memiliki i'rab tapi dia memiliki mahal. Mahal itu tempat ya. Kemudian faslunnya apa nih? Faslunnya sebagai khobarul mubtada. Khobar mubtada dari haza tadi ya. Nah, dia itu mu'rab, maka wahwa marfu'un. I'rabnya marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu. Nah, baru di sini kategori kalimatnya apa nih faslun ini? Yaitu isim mufrad. Ya, karena menunjukkan makna tunggal. Faslun, adapun ini adalah satu pasal. Ya, bukan dua pasal atau tiga pasal ya, satu pasal. Maka li'annahu ismul mufrad. Ya, isim mufrad. Isim karena dia bertanwin, kemudian mufrad karena dia tadi maknanya tunggal. Arkanu, adapun rukun-rukun ya. Coba dibaca sama siapa? Kak Sofiah dulu. Kak Azmi. Azmi Sofiah. Iya, Kak. Ya, coba yang arkanu di yang Arabic. Yang arkanun ya, Kak. Ya, arkanu. Ya, bisa kelihatan ya ini layarnya. Bisa, Kak. Ya, coba. Arkanun mubtada wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li annahu Di annahu. Ini. Pertama, lihat dulu dia kategori isim, fi'il, atau huruf. isem Ustaz. Isem. Ya, isem. Ya, isim. Ya, betul, isim. Pertama, ya kita lihat dari segi lafadznya ya. Lafadznya itu ya memang dia tidak ada tanwin ataupun alif lam ya di sini karena dia alif lam itu nyambung ke kalimat setelahnya gitu ya. Artinya arkanu ini masih nyambung dengan kalimat sesudahnya, makanya dia ditambahi wahwa mudof ya, yang dimudofkan berarti masih apa nyambung sama kalimat setelah arkanu ini. Eh, nah, maka kita lihat dari maknanya saja. Tadi kan maknanya rukun-rukun. Ya, rukun-rukun kan berarti itu bukan kata benda ya. Bukan kata benda apa? Bukan kata kerja ya, maka sudah pasti masuk ke isim gitu. Nah, tinggal tentukan isimnya ini kategori isim yang mana? Apakah mufrad, tasnya atau jama? Kalau misalkan jama berarti jamanya jama apa?
muzakkar, muannas atau jama taksir gitu. Nah, itu cara menentukannya ya. Memang agak harus proses tahapan-tahapan kalau masih pemula ya. Iya Oke, Ustaz, i'rab memang sulit Ustaz. ya, i'rab memang sulit. Oke, i'rab memang sulit, tapi lebih sulit mendapatkan si dia. Oke, lanjut lanjut. Ya, lanjut. Li'annahu apa? Ya, Azmi. Tadi kan isim nih. Isimnya apa? Halo, Azmi. Ya Ustaz, Gimana? Arkanu isimnya apa? Isim apa? isem eh Tadi kan sudah ketemu isim, berarti langkah selanjutnya tentukan dia itu mufrad, tasniyah atau jama'. Itu dulu deh. jama Ustaz. Nah, sudah Anahu ketemu jama' jama nih. Berarti jamaknya apakah jama muzakkar, jama muannas atau jama taksir? jama taksir. Iya Ustaz, jama taksir. Ya, benar. Ya, jadi itu tahapannya apa? Kalau dilogikakan ya, ketemunya jama taksir karena kalau apa? Pertama dari segi kalimatnya kan isim ya, karena maknanya tidak menunjukkan kata kerja ataupun makna huruf. Terus setelah ketemu isim dia tinggal tentukan apakah mufrad tasniyah jama. Tadi kan dari maknanya rukun-rukun, artinya lebih dari satu atau banyak gitu ya. Nah, maka dia jama. Nah, tinggal selanjutnya apakah jama muzakkar, muannas atau taksir. Kalau muzakkar kan harus berakhiran waw nun. Kalau jamak muannas berakhiran alif dan ta. Nah, ini karena tidak ada keduanya maka ya tinggal dia apa namanya otomatis dia masuk jamak taksir. Seperti itu ya. Insya Allah bisa paham. Terima kasih Kak Azmi. Selanjutnya Kak Toib Al-Islami. Al-Islami mudhafun ilaih wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasrati zahirah Kasrotun li'annahu ya. Kasrotun zahiratun. kasratun zahiratun Li'annahu. li'annahu Ya, kayak tadi tahapan penentuannya dari kalimatnya kalimat apa? kalimat Isim, fi'il atau huruf? kalimat huruf. Kenapa kalimat huruf? Kalau kalimat huruf apa kategori apa? Ada nggak di sini Al-Islami itu huruf? Kalimat Ya tadi udah dikasih spill tanda-tanda isim itu apa, tanda-tanda fi'il itu apa, terus huruf itu yang kayak gimana. Al-Islami ya. Yang mempunyai tanda alif lam itu kalimat apa? kalimat Namanya kalimat atau dari segi makna dulu deh. Al-Islam itu artinya apa? Islam ya. Islam Ya, Islam itu kata kerja bukan, bukan. Berarti otomatis dia apa? Masuk apa? kalimat isim Ya, isim ya. Karena kalau kalimat huruf ini kalimat huruf ini fokusnya ini aja nih. Pokoknya kalau gak ada di sini ya berarti bukan huruf gitu ya. Terus kalau fi'il tadi ya dia menunjukkan pekerjaan kata kerja. Nah, al-Islam ini tidak masuk di tanda huruf maupun fi'il ya berarti isim. Ah, setelah ketemu isim, nah isimnya isim apa ini? Tasniyah, mufrad atau jama gitu ya. Al-Islami ini menunjukkan makna satu
agama satu atau dua agama atau banyak agama ini? Satu agama, Kak. Ya, berarti isim Isim yang mufrad. ya isim mufrad li'annahu ismul mufrad. Nah, selanjutnya khamsatun ya khobarul mubtada'i. Nah, khobar mubtada dari mana? Dari arkanu. Ya, di mana ada mubtada di situ ada khobar. Ini rumus ya. Nanti belajarnya di materi kedudukan kalimat. Bahwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu dan di sini khamsatun itu maknanya 5, menunjukkan sebuah nama ya, nama angka. Ya, berarti isim. Nah, apakah dia isim mufrad? Ya, mufrad. Nah, kenapa kok mufrad ya? Dia kan 5 harusnya jamak gitu kan ya. Ya enggak begitu juga ya, karena di sini yang diperhatikan itu adalah apa ya? Ya bentuk kalimatnya itu ya. Komsatun itu kalau untuk angka-angka sebetulnya ya apa ya? Ada rumusnya sendiri sebetulnya kalau untuk angka itu. Komsatun itu masih menunjukkan makna, bukan menunjukkan makna ya, dari segi kalimatnya itu mufrad, akan tapi maknanya memang 5. Komsatun 5, ada 5. Oke, teman-teman, sampai sini saja untuk pembahasan kalimat. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan Kak Toib atau Kak Azmi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah bisa dicukupkan? Gimana Kak Azmi? Yakfi atau Insya Allah, Insya Allah? Kak Toib? Sudah. Insya Allah insya ya. Allah sudah Ustaz. Insya Allah ya. Nah, Taib, Izan.